Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 12 MIPA. Jumpa lagi dengan pembelajaran fisika ya. Kita tahu bahwa fisika itu gampang, asik, dan menyenangkan. Oke, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang induksi elektromagnetik, yang mana ini ada di KD 3.4, yaitu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di KD 4.4 melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam pembahasan kali ini ada 3 materi yang menjadi pokok bahasan, yaitu A. Gaya gerak listrik induksi, B. Induktansi, C. Aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas yang bagian A, yaitu hukum Faraday tentang GGL, yaitu tentang GGL induksi. Sedangkan materi tentang induktansi, aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, baiklah, kita mulai dengan materi A, yaitu GGL induksi, yang meliputi 1. Hukum Faraday tentang GGL induksi yang meliputi percobaan Ørsted dan flux magnetik. Selanjutnya 2. Hukum Lenz. Dan ketiga, GGL induksi pada loop kawat. Baiklah, kita simak sekarang tentang induksi magnet yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa di sekitar kawat berarus listrik, kalau ditaburi ini serbuk besi akan nampak pola seperti lingkaran. Nah, juga pada kawat berarus sekitarnya diberi kompas, yang mana dalam kompas ada jarum magnet akan menyimpang. Nah, penyimpangan ini disebabkan karena di sekitar kawat ada gaya magnet, sehingga gaya magnet ini mampu menyimpangkan jarum magnet. Nah, kalau ada gaya magnet, maka sekitarnya ada medan magnet. Maka bisa dikatakan bahwa di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Nah, eksperimennya oleh Ørsted, sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran arus listrik menghasilkan induksi magnet. Demikian juga kalau pada kumparan dialiri arus listrik, maka sekitarnya akan timbul garis gaya medan magnet, yang mana pada salah satu ujungnya garis gayanya keluar membentuk kutub utara, dan ujung yang lain garis gayanya masuk seperti pada gambar kita lihat akan membentuk kutub selatan, sehingga kumparan yang dialiri arus listrik akan membentuk kutub utara dan selatan. Selanjutnya, kalau tadi aliran arus listrik akan menghasilkan medan magnet, pertanyaannya, apakah medan magnet dapat menimbulkan arus listrik? Nah, ini ditemukan 10 tahun kemudian, dikemukakan oleh ahli fisika berkewarganegaraan Inggris, yaitu Michael Faraday, yang hidup pada tahun 1771 sampai 1867, dan Joseph Henry yang hidup tahun 1797 sampai
1878, seorang ahli fisika berkewarganegaraan Amerika Serikat menemukan kebalikan dari proses tersebut, yaitu medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Tetapi arus listrik dalam kumparannya hanya timbul apabila medan magnetnya selalu berubah terhadap waktu. Jadi menurut Faraday, perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Baiklah, kita lanjut dengan flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus. Nah, kita lihat di sini ada luasan berupa segi 4 ditembus oleh medan magnet yang biru ini, lambangnya B, ya, yang mana B ini terhadap garis normal, garis putus-putus, ini ditunjukkan garis putus, garis normal, garis yang tegak lurus bidang. Ini membentuk sudut theta, sehingga besarnya flux magnetik sama dengan B kali A kali cos theta. A luasan yang ditembus, B medan magnet, ya, dan theta sudut antara ini garis normal dan garis medan magnet. Nah, berikutnya kita lihat terjadinya induksi elektromagnet, ya. Terjadinya induksi elektromagnet itu jika sebuah kumparan dihubungkan dengan galvanometer, maka ketika kutub magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kanan. Nah, ini ditunjukkan oleh gambar, ya. Yang B, kita lihat ketika kutub magnet diam di dekat kumparan, maka jarum galvanometer tidak menyimpang. Berikutnya, yang C, ketika kutub magnet digerakkan keluar dari kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kiri, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Maka ini eksperimennya, ya. Ini kalau didekatkan seperti ini, menyimpangnya jarum galvanometer menunjukkan bahwa ketika magnet, ya, bergerak memasuki dan keluar dari kumparan, pada ujung-ujung kumparan terjadi perubahan medan magnetik dari flux magnetik maksimum ke flux magnetik minimum, menghasilkan arus listrik, dinamakan arus listrik induksi. Nah, beda potensial yang menyebabkan timbulnya arus induksi ini disebut GGL induksi. Karena berbedanya arah simpangan jarum galvanometer pada saat magnet masuk dan magnet keluar dari kumparan, maka ini menunjukkan bahwa arus yang timbul adalah arus bolak-balik. Jadi arus induksinya arus bolak-balik atau arus AC. Nah, perhatikan berikutnya hukum Faraday. Mengatakan GGL induksi dihasilkan dari perubahan flux magnetik setiap satuan waktu. Sehingga GGL induksi lambangnya E, epsilon. E sama dengan min delta flux B per delta T. Ini rumusannya. Nah, sekarang kaitannya dengan flux magnetik yang besarnya BA cos theta, maka sekarang E atau GGL induksi sama dengan min delta
BA cos theta per delta T. Gitu, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Hukum Lenz mengatakan bahwa arah arus induksi dalam suatu penghantar adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Nah, untuk menentukan arah arus induksi ini dapat digunakan dengan aturan tangan kanan sebagai berikut. Ya, aturan tangan kanan, ibu jari ini menunjukkan arah kutub utara magnet pada kumparan, dan jari-jari lainnya keempat ini dilipat sebagai arah arus listrik dalam kumparan. Ya, maka dapat ditentukan arah arus dalam kumparan ini. Oke, kita lihat gambar ini ya. Kita lihat ini ada kumparan yang mana pada ujung kiri itu Q, kanan P. Kemudian ada magnet yang mana kutub utaranya didekatkan, ya, dimasukkan. Sesuai dengan hukum Lenz, kita lihat maka pada ujung P akan menjadi kutub utara. Nah, waktu didekatkan, ya, ternyata jarum galvanometer bergerak. Ya, kalau jarumnya bergerak berarti kawat ini dialiri arus listrik. Ya. Dari mana? Dari magnet yang menuju ini. Arahnya kemana arusnya? Nah, kita lihat hukum Lenz tadi mengatakan bahwa arah melawan perubahan garis gaya yang menimbulkan. Nah, ini yang menimbulkan arus listrik ini kan karena adanya magnet yang masuk. Sekitar magnet kan ada medan magnet. Sehingga karena melawan perubahan garis gaya dari magnet batang ini, kalau magnet batang ini utara, maka P juga utara. Melawan. Kata lain, U baru U kan menolak. Ya, sehingga arah arusnya bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Kalau P itu U, maka Q adalah kutub selatan. Sehingga di sini dijelaskan ibu jari sebagai arah kutub utara. Nah, sesuai gambar kita lihat itu. Nah, ini ya. Maka jempol kita arah utara. Sehingga ya, lilitannya arusnya lewat sini. Nah, ini lewat. Kalau tangan ini menghadap kita, maka yang ini bagian belakang. Sehingga pada gambar nampak arusnya menuju P. Ya, P terus masuk, pada Q keluar. Terus menuju galvanometer, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Bagaimana jika magnet ini batang ini kita jauhkan setelah masuk keluar? Pada saat keluar menjauh, kutub utara menjauh karena melawan, maka pada ujung P akan menarik. Ya. Sehingga karena menarik garis gayanya masuk, maka pada P menjadi kutub selatan. Sedangkan pada Q menjadi kutub utara. Nah, karena utara ke Q, maka jempol kita ke Q. Sehingga ya, tangan ini menghadap kita. Bagian yang ini yang hitam, kalau ini putih, yang hitam ini menghadap kita. Berarti arusnya dari sini masuk. Maka dari Q masuk. Nah, ini turun. Sehingga kita lihat menuju ke atas dari Q, P turun, jarum galvanometernya bergerak ke kiri. Ini gambarnya harusnya ke kiri.
sehingga terjadilah di dalam kumparan ini ada arus induksi. Kalau ada arus induksi, berarti ada tegangan induksi. Kata lainnya, gaya gerak listrik induksi. Oke. Nah, untuk menjelaskan arus induksi ya pada kumparan, kita lihat kalau kita melilitkan ya, ini kalau ini di depan kita ya, ini bagian depan ya, sedangkan ini bagian belakang. Kalau ini tangan kita arahkan ke sini, maka ini bagian belakang ya. Sedangkan kalau begini, ini ke sini ya, ini bagian depan. Kalau gini, yang ini bagian belakang. Kalau gini, ini bagian depan. Gitu ya. Oke. Baiklah, contoh soal. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 200 berada dalam medan magnet dan mengalami perubahan flux magnet dari 6 kali 10 pangkat min 4 Weber menjadi 2 kali 10 min 4 Weber dalam waktu 0,02 sekon. GGL induksi yang timbul di antara ujung-ujung kumparan sebesar. Nah, penyelesaian E induksi sama dengan min N d flux per dt sama dengan min 200 dalam kurung buka 2 kali 10 min 4 dikurangi 6 kali 10 min 4 kurung tutup per 0,02 sama dengan 4 volt. Nah, contoh kedua, jika kutub utara magnet dimasukkan kemudian dikeluarkan dari kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak kemana? Ya, ada 5 pilihan. Itu kita bahas. Apabila kutub utara didekatkan, ya, maka terjadi pertambahan garis gaya magnetik dari D ke C yang dilingkupi oleh kumparan. Sesuai dengan hukum Lenz, maka timbul garis gaya magnet baru dari D ke C untuk menentang pertambahan tersebut. Garis gaya magnet ini menimbulkan arus induksi dengan arah dari C, D, A, B, terus ke C lagi. Kita lihat dengan aturan tangan kanan ya, sehingga jarum galvanometer bergerak ke kanan ya. Ini gini dari depan ya, depannya sini, dan begitu juga sebaliknya, sehingga jarumnya akan bergerak ke kanan, ke kiri, lalu berhenti. Jadi jawabnya D. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah GGL induksi pada loop kawat. Coba kalian lihat di layar, itu ada kawat PG yang diletakkan di dalam medan magnet yang dilambangkan dengan garis dengan silang ya. Nah, kemudian ada hambatan R. Nah, jika kawat kita geser ke kanan ya dengan kecepatan V, maka luasan dari medan magnet akan berubah yang dilalui oleh kawat ya, kawat PG akan dari luasan yang kecil menjadi luasan yang besar karena ke kanan. Sehingga di sini dikatakan bahwa medan magnetnya berubah ya, sedangkan kawat penghantarnya
berada dalam medan magnet yang berubah, maka pada kawat penghantar PQ akan mengalami GGL induksi. Di situ akan mengalir arus induksi. Nah, bagaimana arah arus induksinya? Ya, yang dialami oleh kawat PQ tadi, cara menentukannya yaitu dengan kaidah tangan kanan. Ya, tangan kanan. Ini caranya, mula-mula kalian lihat arahnya bergerak kawat. Kalau bergeraknya ke kanan dengan arah V ke kanan, maka F-nya akan ke kiri. Nah, sekarang ada F, ada B. Maka arah I-nya bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Yang mana kita lihat ya. B-nya ini telunjuk. Lalu jari tengah ini ke kiri, berarti arah F. Sedangkan sedangkan jempol ini adalah arah arus induksi. Jempolnya ke atas, B-nya menuju ini layar ya, F-nya ke kiri, sehingga I-nya ke atas. Dengan kata lain, arus induksinya dari Q ke P. Lalu ke kiri menuju R, kembali lagi menuju Q. Berapa besarnya GGL induksi yang dihasilkan? Yaitu sebesar E sama dengan B kali L kali V. B itu besarnya medan magnet yang melingkupi kawat. Terus L-nya panjang kawat PQ. Ya. Sedangkan V kecepatan dari gerak kawat PQ. Demikian kita lihat contoh soalnya ya. Yaitu rangkaian kawat PQRS terletak dalam medan magnet yang kuat medannya 0,5 Weber per meter persegi dan arahnya masuk bidang kertas. Lihat gambar. Nah, di situ ada rangkaian kawat PQRS. Lalu di tengahnya ini ada kawat AB. Nah, sekarang apabila kawat AB digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon, maka gaya gerak listrik induksi yang terjadi sebesar titik-titik-titik. Jawab, diketahui L 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kemudian V 4 meter per sekon. B 0,5 Weber per meter persegi. Ditanyakan GGL. Maka GGL induksi sama dengan min BLV. Ya, sama dengan 0,5 kali 0,5 kali 4 hasilnya 1 volt. Ya. Arah gaya Lorentz selalu berlawanan dengan arah V dengan kaidah tangan kanan diperoleh arah arus induksi ke atas dari B ke A. Jadi arus induksinya dari B ke A.